Halo, selamat datang kembali di channelnya Ester Manulang. Kali ini aku mau olah tahu, tapi kali ini dengan cara yang berbeda. Kali ini aku pakai bihun ya. Nah, apa aja bahannya, gimana caranya? Ikutin terus sampai selesai ya. Nah, di sini bahan utamanya di sini aku pakai bihun ya. Di sini bihun jagung ya. Kalau bihun jagung modelnya seperti ini. Ini harganya satuannya 1000. Nah, di sini aku pakai 2. Lalu kemudian di sini aku punya tahu ya. Ini tahunya aku pakai 3. Ini harganya cuma 3000. Jadi modal di sini aku pakai hanya 5000 ya. Lalu kemudian di sini aku pakai wadah yang besar dulu. Ini bihunnya ini harus kita rendam dulu ya teman-teman. Di sini aku rendamnya pakai air panas ya. Ini benar-benar air yang sudah mendidih ya. Lalu kemudian di sini kita rendam dulu. Kita rendam selama kurang lebih 5 menit ya. Nah, ini setelah kita rendam selama 5 menit ya. Ini sudah benar-benar sudah lembut. Nah, ini seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini boleh kita tiriskan airnya. Ini airnya sudah kita tiriskan seperti ini. Nah, ini lalu kita sisihkan sebentar. Nah, berikutnya ini tadi bahan yang kedua yaitu tahu. Ini tahunya mau kita hancurin dulu. Di sini aku pakai sendok garpu aja ya. Jadi ini cara paling simpel. Ini langsung kita aduk-aduk seperti ini ya. Ini pakai sendok garpu aja sudah bisa halus seperti ini. Nah, ini sudah halus, ini boleh kita sisihkan juga. Selanjutnya di sini untuk bahan berikutnya ini. Nah, di sini aku sediakan telenan dulu. Lalu berikutnya di sini aku punya bawang putih 2 siung. Nah, ini bawang putihnya sudah aku bersihkan. Lalu ada cabai merah 3 siung. Ada wortel setengah bagian ya, dari 1 biji ya. Aku hanya pakai setengah. Lalu aku pakai telur 1 butir. Lalu berikutnya di sini bawang merahnya mau aku potong halus-halus dulu. Ini kalau teman-teman tidak suka pedas boleh di skip ya, tidak usah pakai cabai. Atau kalau mau suka pedas banget boleh ditambahkan cabenya. Lalu berikutnya di sini bawang putihnya mau aku cacah saja ya. Ini kita hancurkan dulu terlebih dahulu. Bawang putihnya ini 2 siung ya. Ini setelah ini kita cacah halus. Lalu berikutnya setelah kita cacah halus, di sini kemudian aku sediakan ini daun bawang 1 helai ya. Ini lalu berikutnya kita cuci bersih. Lalu ini kita potong-potong halus juga ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan ke dalam adonan mie. Nah, ini mie tadi yang sudah kita sisihkan airnya, sudah kita buang airnya. Ini kita masukkan saja cabai, lalu bawang putih dan daun bawang yang sudah kita potong halus-halus. Nah, lalu kemudian ini sudah kita masukkan. Lalu kemudian di sini ada wortel tadi. Ini wortelnya mau kita parut halus seperti ini aja ya. Nah, ini sudah kita parut ya. Kita pakai selanjutnya ini kemudian ada tahu. Kita masukkan kembali tahunya. Nah, setelah kita masukkan tahu ini, berikutnya yaitu kita masukkan telur. Ini telur tadi aku pakai 1 butir aja ya teman-teman. Nah, ini sudah semua masuk bahan-bahannya sudah. Lalu kemudian di sini aku pakai penyedap rasa 1 sendok, lalu ada merica 1 sendok, lalu ada garam setengah sendok teh. Kita masukkan semuanya ke dalam. Lalu ini kita campurkan ya. Kita campurkan secara merata. Ini agak susah ya teman-teman, kalau teman-teman mau ini aku pakai tangan ya, tapi aku sudah pakai sarung tangan karena sepertinya agak lama. Jadi aku ganti pakai tangan aja. Di sini aku sudah pakai sarung tangan. Ini langsung kita
Campurkan kembali secara merata semuanya ya. Ini cara yang paling simpel teman-teman, boleh tadi pakai sendok atau cara seperti saya yang kedua langsung pakai tangan, supaya semua bumbu dan juga mihun dan juga ini tadi tahunya boleh tercampur secara merata, secara keseluruhan ya. Kita aduk, kita campur kembali. Nah, ini sudah tercampur semuanya. Selanjutnya di sini aku pakai tepung panir. Ini tepung panirnya sudah aku haluskan terlebih dahulu ya. Nah, kalau teman-teman tidak punya tepung panir, boleh diganti dengan tepung terigu, sama saja. Di sini aku pakai tepung panirnya sebanyak 10 sendok teh ya. Lalu kemudian ini kita campurkan kembali. Jadi kalau teman-teman tidak punya tepung panir, boleh diganti dengan tepung terigu, sama saja. Ini kita aduk kembali, lalu berikutnya ini kita tambahkan air secukupnya, hanya sedikit saja ya, sekitar paling hanya 3 sendok teh ya. Jadi ini hanya untuk agar melekatkan saja antara tepung panir dan juga tadi adonan yang pertama semuanya. Nah, ini sudah tercampur secara merata. Sekarang tinggal kita bulat-bulati ya. Kita bulat-bulati seperti bentuk bakso ya teman-teman. Kita bulat-bulati seperti yang sudah aku lakukan seperti ini ya. Nah, ini bulatnya sudah cantik ya, sudah seperti bola pingpong ya. Nah, ini boleh dicoba teman-teman, kita lakukan semua sampai adonannya ini semua boleh kita bulat-bulati. Ini kalau untuk ide jualan boleh jangan terlalu besar seperti ini ya, karena kalau ide jualan nanti kita bisa rugi. Jadi kalau ini untuk ide jualan boleh kita bagi dua lalu kita bulati kembali ya. Sebenarnya hanya dengan bahan sederhana ini kita tidak mungkin rugi ya teman-teman. Ini pasti sangat menguntungkan kita. Jadi kalau untuk ide jualan boleh kita buatkan lebih kecil ya, cuma karena ini hanya untuk cemilan anak-anak di rumah, jadi aku buat seperti ini lebih besar ya. Kita bulat-bulati seperti ini, kita lakukan sampai semuanya selesai ya. Nah, ini adalah adonan yang terakhir, sudah selesai. Ini hasilnya cantik sekali. Kalau teman-teman mau langsung digoreng boleh. Kalau misalnya ini untuk kita simpan di freezer juga sangat boleh kalau untuk ide jualan ya. Cuma ini karena saya hanya untuk cemilan di rumah anak-anak, jadi ini mau langsung saya goreng saja. Ini saya panaskan minyak. Langsung kita goreng ya teman-teman. Jadi ini benar-benar cemilan yang berbeda, hasil kreasi yang berbeda. Jadi buat anak-anak juga cemilannya sangat enak ya. Jadi dengan di rumah aja kita bisa buat cemilan yang sangat enak dengan hasil kreasi yang berbeda, tapi tetap dengan olahan yang sederhana ya teman-teman. Jadi ini boleh untuk kita ide jualan ataupun untuk menambah kreasi makanan anak-anak di rumah ya. Kita tunggu sampai ini berubah warna kecoklatan, baru kita balikkan ya teman-teman. Nah, ini semuanya sudah kita balikkan. Nah, ini dia, kita tinggal tunggu matang saja ya. Jadi ini sebenarnya hanya ide jualan, ide kreasi makanan, atau hanya untuk cemilan kita saja di rumah ya teman-teman. Jadi walaupun kita hanya di rumah aja, kita bisa membuat ide kreasi makanan anak-anak yang simple namun tetap sehat. Selamat mencoba teman-teman dengan ide terbaru dari aku. Nah, ini dia, ini yang sudah masak ya. Jadi ini bisa kita cocol dengan saus cabai atau saus tomat untuk anak-anak yang tidak suka saus cabai ya. Atau langsung kita makan saja karena sudah ada rasanya. Ini pasti enak sekali ya. Selamat mencoba buat teman-teman semua. Jangan bosan-bosan untuk tetap mengikuti aku dan tahu video-video selanjutnya dari aku. Terima kasih.